Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mensupport channel Ojowedi agar channel ini makin berkembang. Teman-teman, kali ini kita akan bercerita tentang sebuah rumah kontrakan yang angker, teman-teman. Jika teman-teman sudah siap, selamat mendengarkan. Cerita ini saya adopsi dari pengalaman seorang kerabat lama saya, yang beberapa waktu lalu sempat bertemu dengan saya dan menceritakan pengalaman kelamnya ini. Sebuah cerita masa kuliahnya masa lalu yang sempat menghuni rumah kontrakan, di mana rumah tersebut bukan merupakan rumah kontrakan biasa. Disclaimer dulu ya teman-teman. Narasumber meminta segala nama tokoh dan tempat untuk tidak disebutkan secara gamblang. Oleh karena itu, dalam cerita ini semua nama tokoh dan tempat saya samarkan ya teman-teman. Tetapi alur dan peristiwa-peristiwa dalam cerita saya tulis atau saya sampaikan dengan apa yang diceritakan dan dialami narasumber dengan kawan-kawannya secara langsung. Jadi, kalau nanti saya kebablasan menyebutkan nama tempat, saya minta untuk dijadikan konsumsi sendiri saja. Baik teman-teman, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagai manusia memang sudah menjadi kewajiban kita untuk menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Tetapi bagi sebagian orang yang sudah terlena dan terobsesi dengan harta di dunia, maka mereka akan terus mengikuti hawa nafsunya dan akan melahirkan cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia akan melahirkan cinta kepada harta dan kedudukan. Cinta kepada harta dan kedudukan akan melahirkan sikap menghalalkan segala yang diharamkan olehnya. Sekali lagi teman-teman, syukuri segala yang sudah kita punya sekarang. Kembali saya ingatkan, bagi teman-teman yang mengenali lokasi yang saya ceritakan, saya mohon minta simpan buat diri sendiri saja. Tidak perlu menebak atau bertanya-tanya di kolom komentar ya teman-teman, karena saya takut dan khawatir kalau terbongkar akan menimbulkan dampak yang membahayakan bagi narasumber ataupun saya pribadi. Baik teman-teman, mari kita mulai. Sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, tak kala aku mengenyam pendidikan tinggi yang jauh dari rumah, ada sebuah kenangan yang mungkin hingga sekarang menjadi salah satu kenangan yang saat aku mengingatnya, pasti aku akan bergidik ngeri dan tidak percaya aku pernah mengalaminya. Bagaimana tidak? Aku yang memutuskan mengambil kontrakan rumah dengan kawan-kawan dengan niatan lebih hemat, malah membuat kami ketakutan. Dan hampir di setiap malam selama berbulan-bulan lamanya. Aku, sebut saja namaku Joko. Kala itu aku adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kota besar yang ada di Pulau Jawa yang akan memasuki semester kedua perkuliahan. Menjadi anak perantauan memaksaku untuk bisa hidup mandiri jauh dari keluarga di sini. Sejak awal kuliahku di semester pertama, aku menempati kos yang tak jauh dari kampusku berada. Tapi seiring berjalannya waktu, lambat laun aku mengenal satu persatu kawan di kelasku. Bahkan, aku banyak sekali mengenal kawan-kawan baru yang berbeda jurusan denganku.
Itu karena di kampus aku mengikuti salah satu UKM yang membuatku dipertemukan oleh mereka semua. Jok, habis rapat, ngopi di depan kampus yuk, sama anak-anak. Ajak salah satu temanku yang bernama Sugeng. Siap, jawabku singkat sambil mengangkat jempol tanganku ke arahnya. Kami berdua mengikuti UKM yang sama. Setelah rapat UKM, aku dan Sugeng dengan 3 temanku yang lain, sebut saja Anto, Pras, dan Faiz. Lepas rapat, dengan motor kami masing-masing, kami berlima lantas bertolak menuju kedai kopi yang tak jauh dari area kampus. Aku sendiri menganggap ajakan ini biasa saja, karena sudah sering sekali kami ngopi bersama. Sesampainya, aku memesan espresso segelas kecil, yang tiap kali aku kesini pasti memesannya, dan sudah menjadi kebiasaanku. Lalu kami ambil tempat yang memojok, agar saat berisik tidak ada yang merasa terganggu dengan kami. Basa-basi ngobrol pun kami mulai. Hampir semua topik pembicaraan kami libas semuanya. Masalah kuliah, urusan rumah, organisasi, politik, hingga membahas perempuan pun tak luput dari pembahasan kami. Gimana progresmu sama si Nia, Pras? Tanyaku. Karena yang ku ketahui, ia sedang mendekati Nia, perempuan di fakultas sebelah. Gimana ya, Jok? Sainganku roda 4 Minder aku, jawabnya. Sudah toh, Pras. Kalau dirimu masih yakin, terjang. Kalau menurutmu sudah cukup, yo wes, ikhlaskan. Seru Anto sambil menepuk-nepuk bahu Pras, seraya menenangkan suasana hatinya. Hahaha, begitulah cinta. Memang benar cinta itu di dalam hati dan rasa. Tapi cinta bisa membedakan mana kendaraan yang mampu membuatnya nyaman tak kala duduk di atasnya. Dahsyat ya, teman-teman. Semangat, Pras. Semangat. Ucapku menyemangatinya. Gini, Jok. Pras, aku malam ini ngajak kalian ngumpul ini karena mau menawarkan suatu hal. Ucap Sugeng. Apa, Geng? Jawabku. Apa, Ik? Tanya Pras dan Faiz. Begini, rencana aku sama Anto mau ngajak kalian ngontrak rumah bareng, biar kita bisa ngumpul bareng. Selain itu, kontrakannya juga murah. Jadi kalau dihitung-hitung dengan pengeluaran kos tahun, lebih irit kalau ngontrak di rumah ini, pungkas Sugeng. Emang berapa? Tanya Faiz. 7,5 juta, Is. Kamarnya 3, dan rumahnya luas. Serius? Tanyaku dan Pras bersamaan. Iya, serius. Jawab Faiz sambil memperlihatkan foto rumah yang disimpannya. Jauh nggak dari kampus? Tanya Pras. Enggak, deket. Tapi nggak jauh juga sih. Tengah-tengah lah. Toh kita bawa motor semua kan, jelas Sugeng. Gini aja, kita agendakan survei ke sana bareng, biar bisa lihat semuanya. Kalau sudah pada tahu semuanya, kan nanti gampang buat mutusin. Gimana? Usulku. Siap. Oke, jawab semuanya bersamaan. Singkat cerita, 3 hari pasca kami berkumpul, sepulang kuliah kami berjanjian berlima untuk survei ke rumah yang dimaksud Sugeng dan Anto. Kusela motor legendaku, Honda Win, warisan dari bapakku ini. Walaupun motor tua, tapi bisa diadu dengan kecepatan motor-motor sekarang. Yuk gas, ajak Sugeng. Kami berlima saling bonceng, aku dengan Pras, Anto dengan Joko, sementara Sugeng sendiri memimpin perjalanan kami. Dengan jalan pelan, kami berlima berkendara menyusuri jalanan. Perlahan jalan semakin sepi.
seiring kami yang semakin masuk wilayah perkampungan. Kelok-kelok jalanan kampung kami lalui dengan hati-hati. Tawa anak-anak yang berlarian bermain pun tak lepas kami lihat di sudut-sudut kampung. Bahkan ibu-ibu yang tengah asik ngerumpi pun kami jumpai. Ah, memang benar-benar beragam sekali budaya-budaya masyarakat negeriku ini. Hingga pada akhirnya, Sugeng berhenti di depan suatu rumah. Rumah yang dengan nuansa klasik dengan cat berwarna coklat terpampang nyata di depan kami semua. Rumah yang cukup luas dengan latar yang lumayan luas juga. Tapi selain itu, rumah ini tampak usang, seperti sudah tidak dihuni selama bertahun-tahun. Dan rumah ini pun berdiri menyendiri, agak jauh dari tetangga di kanan kirinya. Kanan kirinya hanya berupa tanah yang agak luas. "Ini, Geng?" tanya Joko. "Klasik begini ya rumahnya," ujar Joko. "Tapi udah lama nggak dihuni nih kayaknya," sautku. "Iya, ini, sebentar. Aku hubungi dulu pemiliknya," jawab Sugeng, sambil membuka HP dari saku celananya. Aku dan 4 kawanku yang lain menunggu di kendaraan, sambil melihat-lihat setiap sudut rumah yang bisa kami lihat dari luar. "Mas, mau ngontrak di sini?" tanya salah seorang ibu-ibu yang tiba-tiba datang di depan rumah, entah dari mana arahnya. Iya Bu," sautku. "Beneran Mas mau ngontrak di sini?" tanya ibu-ibu itu lagi. "Iya Bu, emang kenapa ya?" tanya Pras. Enggak Mas, enggak apa-apa." "Ya udah, Ibu jalan dulu ya Mas. Semoga betah kalau ngontrak di sini," jawabnya. Aku rasa ada yang aneh dengan gelagat ibu-ibu itu. Aku yakin ada yang disembunyikannya di balik perkataan gak apa-apanya yang sedikit terbata-bata. Tapi apa ya kira-kira? Cukup lama kami menunggu, hingga akhirnya seorang bapak-bapak tua dengan rambut gondrong datang menghampiri kami. "Mas, yang mau lihat rumah ya?" tanyanya. "Oh iya Pak, kami mau lihat-lihat rumahnya," terang Sugeng. "Saya Pak Thohir," katanya. "Ya udah, mari saya bukakan," ajak beliau. Dari luar memang tidak ada yang aneh jika dilihat. Hanya ada satu pohon mangga yang tumbuh di depan rumahnya. Tapi, baru saat melangkahkan kaki ke dalam rumah, tiupan angin berhembus dari dalam rumah dan keluar dari pintu yang kami semua lewati. Rasanya seperti ada yang melintas keluar dari dalam rumah. Yang lain, kulihat biasa saja. Apa hanya aku yang merasakannya? Tapi masa iya? Aku masih tidak menganggap serius hal itu. Tanpa diinstruksi, kami semua langsung berpencar, melihat semua sudut rumah yang kami inginkan. Refleks, aku berjalan ke sana kemari mengikuti langkah kaki. Baru masuk di ruang tamu, ada kursi goyang dari kayu. Mungkin dulunya rumah ini dihuni oleh orang tua yang senang sekali bersantai di kursi ini, batinku dalam hati. Selain itu, di beberapa sudut rumah ada perabotan yang sudah tersedia di sini, seperti lemari, meja, kursi, jadi tidak 100% kosong.
Sampai akhirnya Pras yang sejak tadi melihat-lihat di luar masuk ke dalam rumah. "Geng, di sini nggak jauh dari kuburan ya," ujarnya. "Iya mas, di sana itu tempat pemakaman umum," sahut Pak Thohir sambil menunjuk ke arah kuburan yang dimaksud Pras. Sontak beberapa dari kami yang mendengar perkataan Pak Thohir lantas saling tatap. "Tapi aman kan Pak di sini?" tanya Faiz. "Aman kok mas, gak pernah ada maling," ujar Pak Thohir. "Maksudnya Pak, aman dari begituannya kan?" "Begituan? Maksudnya bagaimana mas?" tanyanya belum jelas. Itu Pak, maksudnya aman dari setan kan Pak?" celetuk Pras tiba-tiba. Pak Thohir tersenyum dengan sedikit tertawa mendengar perkataan Pras. Kami berlima saling tatap melihatnya. "Emang kalau ada kenapa mas?" Pertanyaannya membuat kami semua melongok mendengarnya. Setelah itu kami tidak lagi membahas soal itu. Kami melanjutkan melihat-lihat seluruh bagian rumah. Kali ini ada sebuah foto yang menyita perhatianku. Saat aku tengah melihat bagian rumah yang sepertinya dulunya ini merupakan ruang keluarga. Di salah satu sisi temboknya tertempel foto lawas berukuran besar, yang di situ terdapat sepasang orang tua dengan pakaian adatnya yang khas. "Ini yang punya rumah ya Pak?" tanyaku pada Pak Thohir. "Iya mas, itu kakak saya dengan istrinya, tapi sudah lama meninggal," jawabnya. "Oh, karena sakit Pak?" tanyaku lagi. Iya mas," jawab Pak Thohir. Sedikit aneh aku melihat raut wajahnya saat beliau menjawab pertanyaanku barusan. Tapi sudahlah. Lagi pula ini hanya foto. Tapi nanti kalau jadi ngontrak di sini dan mas-masnya terganggu dengan foto ini, nanti biar saya ambil saja fotonya, ujar Pak Thohir. "Nggak apa-apa Pak, biar di sini saja," jawabku sungkan. Walaupun sebenarnya lebih baik juga jika foto ini diturunkan saja. Hahaha. Saat itu kami lihat semuanya aman. Tidak ada hal-hal janggal yang kami temui di sini. Hanya rumahnya saja usang dan perlu dibersihkan sebelum kami tempati, karena sudah lama tak berpenghuni. "Pak Thohir, kami rembukan sebentar ya Pak," ucap Anto. Setelah dipersilakan, kami berlima keluar rumah dan berunding di pelataran rumah untuk menentukan pilihan. Apakah kami sepakat akan ambil kontrakan ini atau tidak? "Bagaimana Lur?" tanya Sugeng, dengan menyebut kami dengan kata Lur, yang artinya sedulur. "Asik sih, luas rumahnya. Cukuplah kalau buat kita berlima," kata Faiz. "Iya sih, harga sewanya juga terjangkau kalau dibagi kita berlima," ujar Pras. "Kalau kamu gimana Jok?" tanya Anto. "Aku ngikut aja sama kalian, bagus kok rumahnya. Cuman perlu dibersihkan dulu aja," jawabku. "Oke, deal ya. Biar aku ngomong sama bapaknya," ucap Sugeng. Semuanya mengangguk tanda setuju. Kami pun kembali masuk ke dalam rumah. Saat itu kami semua sepakat akan mengontrak di sana, tanpa sebelumnya tahu tentang misteri yang sudah terpendam di dalam sana. "Pak Thohir, kami jadi ambil kontrakan ini. Cuma kami baru tempati 2 minggu lagi ya, karena sebagian di antara kami masih belum habis kosnya," ucap Sugeng pada Pak Thohir. "Oh, iya mas, di DP dulu saja buat tanda setuju," jawabnya.
Kami semua lantas mengeluarkan 100.000 dari kantong masing-masing. Artinya kami DP 500.000 dulu di sini. Ini kuncinya, Mas. Tapi kesininya minggu depan ya. Minggu ini biar saya suruh orang buat bersihin rumahnya dulu, ujar Pak Thohir. Setelah semuanya beres, kami semua pulang. Pindah tempat ke angkringan terdekat. Pas lihat-lihat rumahnya tadi, ada yang aneh nggak? Tanyaku pada Pras saat perjalanan. Enggak kok, kenapa? Nggak apa-apa sih, tanya aja, jawabku. Hari demi hari berjalan. Kami berlima mulai memindahkan barang-barang ke rumah kontrakan baru yang akan kami huni. Hingga tak terasa, kos-kosan kami semua telah habis. Sekarang kami mulai pindah dan menetap di kontrakan tersebut. Masalah kamar, aku kebagian dengan Anto menempati kamar belakang. Pras dengan Faiz di kamar tengah, dan sementara Sugeng, ia menghuni kamar depan sendiri. Tapi pembagian ini hanya formalitas saja. Kami semua bisa tidur di mana saja asal kasurnya masih muat. Di awal-awal kami ngontrak, suasana seru selalu kami rasakan. Karena enaknya ngontrak bersama memang seperti ini. Bisa susah senang bersama. Tapi suasana ini tidak berlangsung lama. Setelah 1 bulan di sini, kejanggalan pertama ditemui oleh Faiz. Saat ia pulang duluan ke kontrakan di siang hari. Setibanya di kontrakan, ia menjumpai rumah yang sudah dalam keadaan terbuka. Ia memanggil satu persatu nama kami dari luar. Pikirnya, kami tiba-tiba ikut pulang dan mendahului Faiz. Tapi saat itu Faiz tidak mendapatkan jawaban apapun. Faiz semakin penasaran. Sebenarnya ada siapa di dalam? Karena ia ingat betul, pagi tadi kami berangkat bersama dan sudah memastikan kalau pintu rumah sudah terkunci. Tapi betapa terkejutnya Faiz tak kala langkahnya sampai di depan pintu. Ia mendapati jejak kaki aneh yang tersisa berukuran lebih besar dari ukuran kaki manusia. Jejak ini bercampur dengan tanah merah seperti tanah-tanah kuburan. Ia tidak tahu jejak kaki makhluk apa itu. Bukannya takut, Faiz malah semakin penasaran. Ia berjalan masuk ke dalam rumah, mengikuti tapak jejak yang ternyata mengarah ke loteng belakang rumah dan habis di sana. Saat dicek ke semua sudut rumah, ia tidak menemukan apapun di dalam rumah. Saat semuanya sudah sampai di kontrakan, Faiz menceritakan temuannya ini dan menanyakan adakah barang-barang kami yang hilang. Tapi syukurlah, semua barang aman. Malam itu saat malam semakin larut, kami semua sudah masuk kamar tidur masing-masing. Sebagian sudah tidur karena besoknya kuliah pagi, dan ada juga yang masih melek entah berbuat apa. Aku sendiri masih belum bisa tidur, sementara Anto sudah pulas tertidur duluan. Padahal pagi nanti aku ada jadwal kuliah jam 7 pagi. Aku yang masih terus berusaha tidur dengan keadaan lampu yang sudah gelap, tiba-tiba kretek. Dari atap rumah muncul suara seperti sedang ada yang berjalan di sana. Aku coba pastikan lagi, barangkali telingaku keliru. Tapi suara langkah itu terus ada dan tambah terdengar. Kretek. Tok. Aku membangunkan Anto sambil menepuk-nepuk pundaknya.
Alah, susah benar si anak dibangunin, gerutuku melihat Hanto yang tak kunjung bangun. Aku langsung ke kamar tengah. Di sana ternyata Pras dan Faiz sama-sama belum tidur. Di dalam kamar ternyata Faiz dan Pras juga sedang diam memperhatikan suara yang berasal dari atas rumah. Apa sih itu, tanyaku. Mereka berdua menggelengkan kepala. Cek keluar yuk, ajakku. Mereka berdua sebenarnya takut. Aku pun sama. Tapi bahaya lagi kalau ternyata itu adalah maling yang sedang bersiap membobol kontrakan kami. Mau tidak mau, akhirnya kami bertiga memberanikan diri keluar rumah, membawa senter milik Pras. Saat di luar, kami senterin semua sudut atap rumah. Anehnya, nggak ada apa-apa di sana. Faiz duluan masuk dengan lari sehingga membuatku dan Pras ikut membuntutinya dari belakang. Sesampainya kami di dalam, suara itu muncul lagi. Kretek, kretek, kretek. Kali ini kami bertiga memberanikan diri keluar rumah lagi. Dan lagi-lagi kami tidak menemukan apapun di sana. Rasa cemas dan takut semakin muncul menyelimuti perasaan dan pikiran kami. Wah, gak beres nih, ucapku saat kami bertiga sudah masuk ke dalam rumah. Sampai kurang lebih 30 menit, suara langkah kaki di atas sudah terus-terusan ada, sampai akhirnya hilang dengan sendirinya. Semua doa terus kami panjatkan dalam hati kami masing-masing. Cepetan tidur aja, suruhku sambil berjalan menuju kamarku. Malam itu sudah tidak ada lagi gangguan serupa. Kami bertiga simpan kejadian ini rapat-rapat dari Sugeng dan Anto. Kami kira kejadian hari ini hanya akan terjadi sekali. Tapi ini baru saja permulaan. Sekitar 1 minggu setelah kejadian itu, hujan turun sangat deras. Untungnya kami berlima sudah sampai di kontrakan semua. Saat tengah asik ngobrol, tiba-tiba suara ledakan terdengar dari luar berbarengan dengan listrik yang tiba-tiba padam. Sontak kami keluar ke ruangan depan untuk mencari tahu dari mana suara tersebut berasal. Ternyata trafo listrik yang gak jauh dari kontrakan kami meledak, dan ini yang menyebabkan listrik padam seketika. Setelah mengetahui, kami semua kembali ke kamar lagi. Tapi karena listrik kami mati, kami semua kumpul jadi satu di kamar tengah. Ada yang tidur, ada yang mainan HP, dan ada yang ngobrol. Suasana yang awalnya tenang seketika berubah tak kala tiba-tiba tercium bau anyir di kamar kami yang entah datang dari mana. Bau apa nih? Ucap Faiz tiba-tiba sampai membangunkan Sugeng yang sedang asik tertidur. Pras memberikan kode untuk kami diam sejenak. Sepertinya ia paham dengan bau anyir yang tiba-tiba datang menyengat. Tak lama dari situ, suara ketukan muncul dari depan pintu rumah. Ada yang datang, ucapku lirih. Jangan dibukain, di sini aja. Mana mungkin ada tamu datang saat tengah malam saat hujan angin di luar gini, kata Pras. Suara ketukan rumah terus-menerus terdengar di telinga kami semua. Tapi suara yang awalnya pelan dan santai layaknya seseorang mengetuk pintu tiba-tiba berubah kencang dan cepat, serta sesekali disertai dobrakan-dobrakan kencang.
Di antara lilin-lilin yang menyala, aku lihat wajah temanku satu persatu yang mulai gelisah ketakutan. Untung pintu rumah sudah dikunci, ucap Sugeng. Kami semua hanya diam, membiarkan. Kami hanya takut kalau pintu rumah berhasil terbuka dan makhluk yang entah apa itu masuk ke dalam rumah lalu menemukan kami di kamar ini. Hingga entah berapa menit, suara ketukan pintu tersebut hilang dengan sendirinya. Seiring dengan hujan dan angin yang mulai mereda. Seakan hujan angin yang datang malam ini hanya sebagai pertanda kalau akan ada hal yang janggal yang akan datang. Kami berlima bernafas lega. Malam ini kami semua memutuskan untuk tidur bersama di kamar ini. Kami takut kalau ada hal-hal yang aneh-aneh lagi, katanya. Dengan keadaan gelap, karena listrik belum nyala, kami tertidur. Tapi, lagi-lagi teror ini tidak berhenti sampai di sini. Teror dan gangguan terus berdatangan di kontrakan kami, walau tidak setiap hari. Gangguan selanjutnya datang saat hanya ada aku dan Sugeng di kontrakan. Sementara yang lain pulang kampung karena kebetulan hari itu bertepatan dengan libur akhir pekan. Karena di rumah hanya ada kami berdua, lantas aku dan Sugeng tidur bersama di kamar tengah. Seperti biasa, karena besok masih hari Minggu, aku dan Sugeng bergadang dengan ngobrol banyak hal. Di tengah obrolan kami berdua yang semakin asik, tiba-tiba terpecah saat muncul suara aneh yang terdengar dari tembok luar. Setelah kuperhatikan, suara tersebut terdengar seperti kuku yang sedang digaruk-garukkan ke tembok. Srek, srek. Jok, apa ya? Tanya Sugeng. Kuku. Itu suara kuku. Ada yang lagi garuk-garuk di luar. Jawabku ragu. Kulihat Sugeng berdiri dan menempelkan telinganya tepat di tembok yang kami curigai sebagai tempat suara itu berasal. Apa jangan-jangan kucing? Tanyaku. Sugeng masih terus mendengarkan suara tersebut. Dia bilang, kalau kucing, gak mungkin sebesar dan sejelas ini. Selain itu, samping rumah kan semak-semak. Ngapain kucing ke semak-semak tengah malam begini, katanya. Apa kita cek aja ya? Tanyaku. Hah? Berani kamu? Kalau aku sih enggak, ujar Sugeng. Kalau aku sendiri juga nggak berani, jawabku dengan sedikit nyengir walau hati merasa takut. Ya udah, diem aja di sini. Semoga cepat hilang, kata Sugeng. Tak hanya suara kuku yang sedang menggaruk-garuk, kini muncul suara eraman seperti eraman binatang buas. Sugeng yang awalnya tampak tenang, kini wajahnya seketika terlihat ketakutan. Gimana ini, Geng? Tanyaku sambil melihatnya. Ya sudah, cek aja yuk. Bismillah, ucap Sugeng sambil membusungkan dadanya. Entah apa yang merasuki kami berdua sehingga kami berani keluar melihat apa yang sedang terjadi di luar sana. Dengan bekal senter di tangan, kami melangkahkan kaki keluar rumah. Aku dan Sugeng berjalan beriringan karena tak seorang pun dari kami berani berjalan terlebih dahulu. Saat di luar, jantungku seketika berdegup dengan sangat kencang. Sugeng pun tiba-tiba memejamkan matanya sambil beristighfar berkali-kali. Astagfirullah, astagfirullah. Bagaimana tidak?
Apa yang kami berdua lihat benar-benar membuat kami berdua tidak percaya. Sesosok makhluk berbadan manusia, namun tidak dengan kepala dan tangannya. Baru kali ini aku melihat makhluk semacam ini. Begitu juga dengan Sugeng. Mulai dari leher ke atas, yang tumbuh bukanlah kepala manusia, tapi kepala anjing. Juga dengan tangannya layaknya tangan anjing yang memiliki cakar teramat panjang. Sosok tersebut berdiri sambil mencakar-cakar tembok tepat di luar tembok kamar tengah tempat kami tadi berada. Sugeng tiba-tiba menarikku masuk ke dalam rumah lalu mengunci pintu rapat-rapat. Mengetahui hal tersebut, aku dan Sugeng pindah ke kamar depan. Di situ Sugeng memintaku berjanji untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapa-siapa, termasuk kepada Anto, Faiz, dan Pras. Karena bisa saja membuat mereka tidak ingin kembali ke sini. Atau malah cerita ini hanya dianggap sebagai khayalan atau bualan kami berdua saja. Hari demi hari terus berlalu dan gangguan datang lagi menghampiri kami. Kali ini gangguan itu datang pada Pras saat ia tengah tidur jam 8 malam. Tiba-tiba ia terbangun dengan mata melotot sambil berucap, "Kalian siapa? Kak, siapa kalian?" Dengan suara lantang dan keras. Faiz yang saat itu berada di dekatnya pun menjadi sasaran. Faiz yang belum sempat menjauh tiba-tiba dicengkram lehernya oleh Pras. Sontak Pras berteriak sebisanya sambil menepuk-nepukkan tangannya ke lantai di dekatnya. Mendengar suara berisik di kamar Pras dan Faiz, Anto, aku, dan Sugeng langsung menghampiri mereka di kamarnya. Kami bertiga terkejut saat melihat keadaan Faiz yang sudah pucat wajahnya akibat tidak bisa bernafas karena dicengkram lehernya oleh Pras. Tanpa basa-basi, kami bertiga berusaha melepaskan cengkraman Pras yang ternyata sangat sulit dilepaskan. Dengan tenaga seadanya, akhirnya kami bertiga bisa melepaskannya. Kini Pras pada genggaman kami. Dia menggertak sambil terus bertanya, "Siapakah kalian semua?" "Kami penghuni baru di sini," ucap Anto yang tiba-tiba berani menjawabnya. Hahaha. Sosok di tubuh Pras malah menertawakan kami dengan suara keras, layaknya seorang buto yang sedang tertawa. Kami semua bingung melihatnya, bingung harus apa yang kami lakukan. "Aku dulu sering dipanggil oleh penghuni rumah ini. Berani-beraninya kalian ke sini. Apa yang mau kalian cari di sini?" "Gimana ini, Jok?" tanya Sugeng padaku. "Hah? Mana ku tahu," jawabku. Kami berempat bingung harus melakukan apa agar sosok di tubuh Pras keluar. Kami hanya bisa mendoakannya dengan doa-doa yang kami semua bisa. Tapi lagi-lagi ia tertawa keras hingga membuat kami takut mendengarnya. Sosok tersebut keluar sendiri dari tubuh Pras. Alhamdulillah. Lega saat melihat Pras sadar lagi. Singkat cerita, malam itu saat Pras sudah membaik, ia bercerita tentang kejadian tadi seingatannya. Dengan mata dan intonasi suaranya yang masih terdengar takut, Pras bercerita. Tadi saat ia tengah tidur, dalam bawah sadar ia melihat ada sesosok makhluk berbulu lebat berwarna hitam dan berkepala anjing setinggi langit-langit rumah. Tiba-tiba datang dari atas menimpaku. Setelah itu ia tak sadar lagi apa yang dirasakannya. Di hari itu, rasa takut dan was-was mulai menghantui teman-temanku seisi rumah. Bahkan, tidak seorang pun dari kami yang berani pulang sendiri lebih dulu ke kontrakan saat jam kuliahnya selesai. Jadi, jika ada yang selesai jam kuliah lebih dulu,
maka harus menunggu minimal 1 orang lagi untuk berani pulang ke rumah kontrakan. Beberapa hari setelah itu, teman-teman kuliah berencana ingin main ke kontrakan seberes jam kuliah. Aku dan yang lain pun menyambutnya dengan baik. Jarang-jarang di kontrakan kami jadi ramai, pikirku. Siang hari seberes kuliah, kami menuju kontrakan bersama-sama. Semuanya tampak biasa saja saat sampai di kontrakan. Tapi ada satu temanku perempuan, sebut saja namanya Ningsih. Sejak masuk ke dalam rumah, ia menjadi sangat berbeda. Aku sempat memergokinya saat sedang berdiri mematung sambil melihat pohon mangga di depan rumah. "Kenapa, Ning?" tanyaku. "Emang dulu rumah ini dipakai apa?" tanyanya. "Hah? Emang kenapa, Ning?" tanyaku terheran-heran. "Itu di sana ada makhluk raksasa sedang berdiri di samping pohon mangga," jawabnya yang membuatku terkejut. "Jangan bercanda, Ning. Ini masih siang. Masuk aja yuk," ucapku sambil memaksanya masuk ke dalam rumah. Tak berselang lama, saat yang lain sedang ngobrol dan ada juga yang tidur, tiba-tiba saja salah satu temanku namanya Farid, ia yang sedang tiduran, tiba-tiba kejang sambil memegang dadanya. Ia terlihat seperti sedang menahan sesuatu hal yang akan menimpanya. Tapi apa? Semua kebingungan. Sontak aku ikut membantu memegang, menahannya. Ada juga yang hanya melihat sambil ketakutan. Tapi tidak dengan Ningsih. Ia hanya berdiri memperhatikan Farid yang sedang kejang-kejang. "Ngapain kamu diam aja? Sini bantu aku," ucapku kesal. Tapi ia masih saja diam memperhatikan Farid. Aku heran dengan gelagatnya. Apa yang kini dilihatnya? Batinku dalam hati. Di antara kami yang mencoba menyadarkan Farid, ada yang membacakannya dengan rapalan-rapalan doa dan ayat-ayat Al-Quran. Tapi Farid tak juga kunjung sadar. Ningsih yang semula hanya diam, tiba-tiba mendekat menghampiri. Ia meminta sedikit tempat untuknya di samping Farid. "Mau apa kamu, Ning?" tanyaku karena bingung dengan gelagatnya. Ningsih hanya diam tak menggubris pertanyaanku. Di tempatnya duduk, ia membisikkan sesuatu di telinga Farid sambil tangannya menekan dada Farid. Ini dilakukannya hingga kurang lebih 1 menit. Semua yang ada di situ bingung melihatnya. Tapi ajaibnya, tak lama Farid sadar dengan keadaan nafasnya yang terengah-engah. "Punya ilmu hitam kau ya, Ning," celetuk Irma temanku. Ningsih hanya membalasnya dengan senyum. Aku yang sejak tadi penasaran dengan gelagat Ningsih lantas membawanya ke depan rumah. "Kamu apain tadi, Farid, Ning?" tanyaku. "Iya, Ning. Ngapain kamu tadi?" tanya Sugeng yang tiba-tiba keluar rumah. "Kan aku sudah bilang tadi, Jok. Tadi yang mengganggu Farid yaitu. Tadi yang aku maksud di sana," terangnya sambil menunjuk pohon mangga. "Hah? Serius? Terus kamu apain tadi?" "Ya gitulah pokoknya," jawabnya singkat. "Itu tuh apa maksudnya?" tanya Sugeng bingung dengan yang dimaksud. "Udah, ayo ke dalam lagi, kasihan Farid," ajak Ningsih. "Biasa, Geng. Kayaknya Ningsih melihat apa yang sebelumnya kita lihat," ujarku pada Sugeng. Di sini, setelah berteman cukup lama dengan Ningsih, aku baru menyadari jika Ningsih paham dengan hal-hal magis. Sementara di dalam, Farid masih terlihat bingung dan kosong penglihatannya.
"Kenapa kamu tadi, Rit?" tanya Sugeng. "Tadi ada makhluk yang menginjakkan kakinya di dadaku," ujarnya. "Kan?" ucap Ningsih singkat. Setelah semuanya aman, teman-temanku pamit pulang. "Ning, besok kita ngobrol ya," ajakku pada Ningsih, karena aku masih penasaran dengan apa saja yang dilihatnya di rumah kontrakan ini. Kejadian hari ini menambah rentetan teror yang kami dapati berlima di rumah kontrakan ini. Jika ditanya apakah kami semua tidak takut, tentu iya. Tidak ingin pindah? Ada keinginankah? Tentu saja. Tapi kami mempertimbangkan biaya yang sudah kami gelontorkan untuk membayar ruang sewa rumah ini. "Halo Ning, udah lama?" sapaku saat menemui Ningsih di kantin kampus dengan Sugeng. "Barusan kok. Ini minumanku juga baru datang," tandasnya. "Aku masih penasaran dengan yang kamu lihat kemarin, Ning. Emang kamu lihat apa saja di rumah?" tanyaku penasaran. Hahaha. Ningsih membalas pertanyaanku dengan tertawa. "Mau tahu? Ntar kalian gak berani lagi tinggal di sana," ucap Ningsih. Aku mau cari tahu, Ning," ucapku. "Iya, Ning," ucap Sugeng menambahiku. "Ya udah deh, tapi jangan takut ya. Yang kulihat dari rumah kontrakan kalian sepertinya itu bukan rumah biasa. Aku lihat banyak sekali makhluk-makhluk gaib seperti manusia tapi berkepala hewan yang sulit jika aku jelaskan di sini. Coba kamu cari tahu ke tetangga-tetangga di sana soal pemilik rumah atau penghuni sebelumnya," ucap Ningsih. "Rumah biasa gimana maksudmu, Ning?" tanya Sugeng. Aku juga nggak tahu pasti, hanya saja yang aku rasa dan lihat begitu, pungkasnya. Malamnya seperti biasa kami tidur di kamar masing-masing. Tapi sial, teror ini datang lagi. Dan kali ini aku yang menyadari dulu saat berada di kamar dengan Anto. Saat aku tengah asik merebahkan lelah, setelah seharian banting tulang mencari dosen kesana kemari karena tugas kuliahku, tiba-tiba suara eraman yang waktu itu aku sempat dengar muncul kembali. Aku berusaha tenang agar Anto tidak curiga. Tapi, "Jok, itu suara apa ya?" tanya Anto yang ternyata mendengarnya juga. "Keluar sekarang, Tok. Keluar sekarang juga." "Mau kemana, Jok?" tanyanya. "Udah, gak usah banyak tanya. Kamu dengar kan? Keluar sekarang," paksaku. "Yang lain ajak keluar semua," suruhku tanpa pikir panjang. Aku dan Anto membangunkan seisi rumah dan memberi peringatan kalau ada hal janggal lagi yang akan menghampiri kami semua malam ini. Suara eraman itu terdengar semakin jelas dan terdengar semakin banyak. Tak perlu waktu lama, kami berlima mendengarnya semuanya. "Tapi kemana?" tanya Faiz. "Sudah, yang penting keluar saja dulu, rumah ini sudah tidak aman," jawabku. Dan baru saja mulutku dia mengucapkan itu, langkah kaki kami berlima terhenti di depan pintu rumah. Tak kala melihat banyak sekali makhluk berjajaran sedang berdiri menatap kami. Tidak hanya manusia berkepala anjing yang sempat kutemui tempo lalu, tapi kali ini banyak sekali. Ada pocong berwarna hitam, genderuwo, serta manusia berkepala babi pun ada di sana. Dan masih banyak lagi yang lainnya, entah ada berapa jumlahnya. Tak sempat kuperhatikan semuanya satu-satu karena jangankan memperhatikannya, melihatnya saja aku sudah enggan karena bentuknya yang menyeramkan dan menjijikan. Hasrat semakin kuat untuk berlari pun semakin hebat
Tapi, kakiku dan yang lainnya tiba-tiba tidak bisa digerakkan, seperti terkunci di tempat. "Jok, gimana ini?" teriak Pras. "Kakiku nggak bisa gerak," ucap Anto kebingungan. "Gimana ini?" Semuanya kebingungan dan ketakutan. Semua anggota badan tidak bisa kami gerakan. Bisa kami gerakan. Tapi tidak dengan kaki yang hanya diam terkunci tepat di depan pintu rumah. Berkali-kali aku berusaha menggerakkan, berkali-kali juga gagal. Di sisi lain, makhluk-makhluk itu kali ini tidak hanya menatap kami. Dengan matanya yang memancarkan warna merah dengan taring dan cakarnya yang panjang, mereka mulai menghampiri ke arah kami berlima. "Tolong! Tolong!" teriak kami bergantian berharap ada seseorang yang mendengar teriakan kami. "Tolong! Tolong!" Berkali-kali kami berusaha berteriak. Tak seorang pun batang hidung manusia yang terlihat. Jantungku semakin berdebar ketakutan, tak kala makhluk-makhluk itu semakin mendekat ke arah kami. Kami terus berusaha meminta tolong sekeras dan sebisa kami. Tapi nasib baik belum menghampiri, entah kala itu jam menunjukkan pukul berapa. Hingga tak seorang pun mendengar kami. "Aku bisa lepas!" teriak Sugeng tiba-tiba yang ternyata kakinya bisa digerakkan lagi. Sontak Sugeng berlari keluar rumah mencari pertolongan. Di sisi lain, makhluk-makhluk menyeramkan itu kini mengelilingi kami yang tinggal berempat ketika itu. Wajah-wajah menyeramkannya kini terpampang sangat nyata di hadapan kami. Taringnya yang sangat panjang, dengan air liurnya yang terus keluar dari mulutnya, dengan bau busuk yang sangat menusuk membuat beberapa di antara kami muntah saat itu juga. Tapi, tiba-tiba saja, "Kowe kabeh, lunggane teko kene apa tak gawe mati kabeh uripmu. Kalian semua, pergilah dari sini atau aku buat kalian mati semua di sini." Gertak Faiz yang tiba-tiba suaranya berubah tidak seperti suaranya. "Ojo mung mengok-mengok lek. Rungokno omongku. Nek kowe wani nyepelekno, aku tak gawe bubrah uripmu kabeh. Kaya sing tak lakuke neng menungso sing tau mangon ogah omah iki sakdurunge. Jangan hanya tengok-tengok kalian. Dengarkan ucapanku. Kalau kalian berani menganggap remeh ucapanku, aku buat berantakan hidup kalian semua. Seperti yang aku lakukan ke manusia yang pernah menghuni rumah ini sebelumnya." Tambahnya mengancam kami semua. Tak seorang pun dari kami berani menjawab perkataannya. Aku pribadi selain takut sekaligus berpikir sebenarnya ada riwayat apa dengan rumah ini setelah mendengar perkataan tadi. Tapi harapanku hanya ingin Sugeng cepat kembali bersama warga yang mau membantu kami. Aku iso wae merintah pasukanku iki kabeh kanggo mateni kowe kabeh saiki. Aku bisa saja meminta pasukanku semua untuk membunuh kalian semua sekarang. Ancamnya sambil menunjuk ke arah makhluk-makhluk yang mengelilingi kami sejak tadi. Yang ternyata mereka semua adalah pasukan dari makhluk yang merasuki Faiz. "Tidak, Mbah, tidak. Kami tidak melakukan apa-apa di sini," ucap Anto yang tiba-tiba bersuara. "Hahaha." Sosok di tubuh Faiz menertawakan perkataan Anto. "Ojo mbodoni aku kowe yole. Jangan bohongi aku kamu anak kecil," jawabnya. Di tengah rasa takut kami yang sudah memuncak di ubun-ubun, tiba-tiba, "Pak, itu Pak. Itu teman-teman saya." Terdengar teriakan Sugeng di depan rumah membawa beberapa warga yang hendak menolong kami semua. "Astagfirullah," teriak salah satu bapak-bapak yang melihat kami berempat. Tampak salah seorang warga yang datang mengenakan peci dan baju koko.
Jangan mendekat dulu, bapak-bapak, ujar bapak tersebut yang belum ketahui namanya. Beliau terlihat mulai melakukan sebuah gerakan dengan mulutnya yang seperti merapalkan doa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hanya kalimat takbir yang bisa kudengar dengan jelas dari beliau. Beliau berusaha membantu membebaskan kami berempat yang masih terbelenggu oleh makhluk-makhluk menyeramkan ini. Hingga cukup lama, akhirnya kami bisa bebas dan menggerakkan kaki kami lagi. Bapak-bapak itu dibantu adik-adiknya, ucapnya. Bapak-bapak itu dibantu adik-adiknya, ucapnya. Kami berempat diangkat ke ruang tamu di dalam rumah. Di situ bukannya keadaan berangsur membaik, malah semakin menjadi-jadi. Karena di dalam rumah ternyata sudah banyak demit-demit yang berjaga di setiap sudut rumah. Astagfirullah, teriak bapak-bapak tadi yang setelah ketemu namanya adalah Pak Muhlis. Bawa mereka keluar, Pak. Kita ke pos kamling saja, ajaknya. Di sana kami berlima disuruh memulihkan energi kami yang sudah terkuras sejak tadi. Sementara Pak Muhlis masih terlihat merapalkan doa-doa yang entah aku sendiri tidak tahu ditunjukkan kepada siapa. Dek, malam ini kalian tidur di rumah Bapak dulu ya, karena di rumah sana belum aman. Ini sudah tengah malam. Kalau sudah enakan, kita langsung ke rumah saya saja, ajak Pak Muhlis. Baik, Pak, ucap Sugeng mewakili kami berlima. Besok, tolong Pak Thohir diberitahu dan suruh ke rumah saya ya, Pak, ucap Pak Muhlis kepada bapak-bapak yang lain. Singkat cerita, kami berlima tidur di rumah Pak Muhlis. Di sana kami langsung disuruh istirahat setelah sebelumnya kami ditanya soal riwayat rumah kontrakan yang kami huni. Sebenarnya kami semua juga tidak mengetahuinya. Pagi datang, kami dibangunkan oleh Pak Muhlis karena Pak Thohir sudah datang. Dan ternyata ada Pak RT juga yang datang. Pak, apa Bapak tidak cerita soal rumah Bapak? Tanya Pak RT. Pak Thohir tampak kebingungan. Belum, Pak, jawab Pak Thohir. Kalian sendiri sudah tahu soal cerita dari rumah itu? Tanya Pak RT kepada kami. Tidak, Pak, jawab kami bersamaan. Memangnya ada apa sebenarnya, Pak? Kami semua juga penasaran. Sebenarnya sudah lama kami diganggu. Tapi tadi malam adalah yang paling parah, ucapku. Pak Thohir yang mau ngomong atau saya? Tanya Pak Muhlis. Bapak saja, jawab Pak Thohir sambil menundukkan kepalanya. Jadi begini adik-adik, rumah itu dulunya milik Pak Cipto. Pak Cipto dulu tinggal dengan istri dan 1 orang anak-anaknya. Tapi singkat cerita, Pak Cipto ini melakukan pesugihan yang mana beliau ini memuja iblis-iblis yang didapatinya dari suatu tempat, hingga dia tega menumbalkan anak dan istrinya. Hingga suatu saat Pak Cipto ini tidak bisa memberikan tumbal lagi sebagai syaratnya. Sehingga sebagai gantinya, Pak Cipto ini direnggut nyawanya, ucap Pak Muhlis yang membuat kami semua bengong. Pak Cipto itu yang fotonya ada dalam rumah itu bukan? Tanyaku yang tiba-tiba teringat dengan foto orang tua yang ada dalam rumah kontrakan. Iya mas, yang itu, jawab Pak Thohir. Bapak ini adiknya Pak Cipto, dan rumah itu saya yang mengurusnya, ujar Pak Thohir. Mas-masnya masih mau tinggal di rumah itu, tanyanya. Mendapat pertanyaan itu kami berlima saling tatap. Tidak perlu waktu lama, kami langsung menjawab tidak. Baik mas, Bapak mengerti. Bapak mohon maaf sebesar-besarnya sama mas-masnya ini.
kalau tidak cerita dari awal. Nanti saya akan kembalikan uangnya yang setengah karena baru ngontrak di rumah 6 bulanan, ujarnya. Pak, kami minta ditemani nanti untuk berkemas barang-barang ya, ucap Sugeng. Pak Thohir mengiyakannya. Singkat cerita, kami berlima pindah dari rumah kontrakan itu dan kembali tinggal di kos-kosan. Dari cerita dan pengalaman ini saya berpesan, teman-teman jangan mudah tergoda dengan harga sewa yang murah dari rumah kontrakan. Bisa jadi memiliki riwayat yang kelam seperti yang aku dan teman-temanku jumpai saat itu. Baiklah teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Jika teman-teman suka dengan cerita-cerita di channel Ojowedi, silakan diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar teman-teman terus terupdate dengan cerita-cerita terbaru. Jika teman-teman ingin membagikan pengalaman mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi kepada teman-teman lainnya, silakan diklik tombol share-nya dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Akhir kata, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.